Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, wali murid yang saya hormati, para guru dan seluruh sivitas akademika harapan muda yang saya muliakan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang perempuan. Mumpung bulan April, mumpung memperingati Hari Kartini, ya, kami akan membahas tentang perempuan-perempuan di surga, supaya kita punya inspirasi besar dan diawali dengan kebanggaan ketika kita dilahirkan perempuan. Kadang-kadang sebagian orang tidak merasa bangga dengan perempuan, padahal Allah banyak memberikan kemuliaan kepada perempuan. Salah satunya adalah bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau para ibu itu diberi hak untuk dalam tanda kutip menentukan surga karena bagi anak, maka bagi para ibu, kita para perempuan kemudian harus mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih derajat tertinggi pada kehidupan akhirat besok, yaitu di surga. Nah, saya ingin akan memberikan 7 gambaran tentang perempuan-perempuan yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masing-masing 7 perempuan itu punya peran yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai apapun itu kita bisa mengambil salah satu peran di antara 7 orang atau 7 peran perempuan yang kemudian semuanya menghantarkan kepada surga. Memang 4 di antaranya disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sebaik-baik perempuan muslimah surga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Aisyah. Nanti 4 akan saya ceritakan awal, kemudian 3 yang lain itu dalam hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan surga. Yang pertama, secara tidak urut saya sampaikan Asia, walaupun oleh Rasul disebutkan yang paling belakang, tapi saya akan menyampaikan di awal. Asia itu istrinya Fir'aun. Dia tinggal di istana yang penguasanya adalah Fir'aun, yang kezalimannya luar biasa, kejahatannya luar biasa, dan banyak diceritakan di Quran sebagai pelajaran untuk kita ya, agar paham tentang adanya penguasa yang zalim begitu rupa. Kezaliman terbesarnya adalah ketika dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang tinggi. Nah, ternyata istri Fir'aun itu, Asia, itu justru menjadi orang yang dijamin surga. Nah, ketika Asia itu bersama Fir'aun, ya, dikisahkan ketika tukang sihirnya Fir'aun melawan Musa itu kemudian dimenangkan oleh Musa. Kemudian Asia tanya pada Fir'aun, siapa yang menang? Kemudian Fir'aun mengatakan Musa. Siapa yang menang, tukang sihirmu atau Musa? Ya, kemudian Fir'aun mengatakan Musa. Kemudian saat itu juga Asia mengatakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kaget ya, Fir'aun kaget. Orang yang paling dekat dengan dirinya itu ternyata justru kemudian menjadi penentangnya. Nah, kemudian saat itu juga Asia itu disiksa dengan ditaruh di atas padang pasir panas berhari-hari. Kemudian Asia berdoa begini, ya Rabbi bni inda baitaka fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi dzalimin. Wahai Tuhanku, bangunkan rumah untuk di surga dan selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Nah, pada saat itu juga kemudian Allah menampakkan surga di atas itu. Dia menengadah kepalanya, kemudian melihat surga di atas.
Kemudian Allah mengambil nyawanya. Nah pada saat itu Firaun itu sudah mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, suruh suruh naruh di padang pasir berhari-hari sampai hari keberapa, terus suruh melemparkan batu ke atas kepalanya. Nah pada saat batu itu dilemparkan, sebetulnya Asia sudah menikah. Nah itu yang pertama. Jadi Asia adalah gambaran orang yang tidak tertutupi nuraninya, ya, fitrahnya untuk bertuhan kepada yang benar, ya. Meskipun dia tinggal bersama penguasa yang zalim, meskipun dia punya suami yang zalim, ternyata tetap saja kebenaran itu masuk ke dalam hatinya dan kemudian dia mengimaninya sampai kemudian Allah menjanjikan surga buat Asia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perempuan yang dijamin surga adalah Khadijah. Khadijah, istrinya Rasul itu sudah jadi bangsawan sebelum menikah dengan Rasul. Sudah jadi pengusaha besar, ya, yang sudah punya pegawai banyak. Kemudian dia menikah, dia mendukung Rasul, mengimani Rasul, menginfakkan hartanya untuk perjuangan Rasul. Sampai kemudian Khadijah itu menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasul. Dibanggakan, dicintai, sering disebut-sebut, ya, sampai Aisyah itu merasa cemburu. Kata Aisyah, saya belum pernah cemburu, melebihi cemburuku kepada Khadijah, padahal dia sudah tidak ada. Kemudian dia sampaikan, dia bilang sama Rasul, Khadijah lagi, kan sudah ada gantinya yang lebih baik. Gitu kata Aisyah, gitu kata Rasulullah, tidak. Dia sudah mengimaniku ketika semua orang itu mendustakan, mengingkariku. Dia menerima dakwahku ketika semua orang itu mendustakan. Dia menginfakkan hartanya kepadaku ketika orang itu menahannya. Dan dia sudah memberikan keturunan kepadaku yang tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Jadi Khadijah memang tidak tergantikan perannya. Meskipun Rasul kemudian mempunyai beberapa istri dan mereka juga orang-orang yang baik, tapi Khadijah itu perannya ketika hidup itu tidak tergantikan. Ya, meskipun kemudian Khadijah sudah meninggal, ternyata Rasulullah masih mengenangnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa Khadijah itu salah satu penghuni surga. Pernah ketika suatu saat itu Rasul masih berada di rumah, kemudian Jibril datang kemudian mengatakan, sebentar lagi Khadijah akan masuk ke kamar ini membawa nampan yang berisi lauk. Sampaikan salam dari Allah dan dariku dan kabarkan kepada Khadijah bahwa dia menjadi penghuni surga. Jadi Jibril itu sampai menaruh hormat kepada Khadijah. Memang Khadijah perannya luar biasa. Pada saat orang semua mengingkari, banyak mengingkari, itu Khadijah termasuk orang yang pertama mengingkari. Kemudian cerita yang ketiga adalah tentang Fatimah. Fatimah itu putri Rasul. Putri Rasul ini berbakti kepada ayahnya, ya, kepada Rasul itu sejak kecil memangnya. Ketika Rasul banyak disiksa, salah satu bentuk siksanya itu setiap kali Rasul sholat sampai sujud itu kemudian dilemparkan di kepalanya, ditaruh di kepalanya itu isi perut pompa, ya, kayak kalau sekarang bilangnya jeruan, ya. Jeruan itu kalau di sini dimasak enak, ya, di Arab kan dibuat, ya. Nah, itu disembelih terus isi perut ontanya itu ditaruh di atas kepala Rasul. Itu Fatimah itu marah, terus Fatimah yang kecil itu marah ke orang-orang, ya, sambil memarah-marahi dengan menunjuk-nunjukkan jarinya itu, dan kemudian membersihkan kepala Rasul. Terus mendampingi Rasul sejak kecil. Makanya Rasul dan Fatimah ini ada dekat sekali. Sampai ketika Rasul perang, kemudian luka-luka, itu mesti yang akan membersihkan itu Fatimah. Nah, ketika kemudian menikah, itu Rasul sering berkunjung ke rumah Fatimah, Fatimah juga sering berkunjung ke rumah Rasul. Dan disampaikan bahwa Fatimah termasuk penghuni surga, ya. Satu di antara 4 yang disebutkan. Pada saat Rasulullah menjelang wafat itu Fatimah nangis. Fatimah nangis karena mau ditinggal Rasul. Kemudian Rasul membisiki sesuatu. Rasul membisiki sesuatu, kemudian nangis. Artinya Aisyah itu tanya, kamu kenapa pada saat Rasul mau wafat itu kamu nangis terus sebentar lagi tertawa? Kata Fatimah, pertama Rasul membisikkan bahwa umur beliau sudah tinggal beberapa waktu. Beliau akan meninggalkan kita. Terus saya menangis. Kemudian dibisikkan bahwa dari keluarganya
sayalah yang akan menyusul pertama kali. Dan kemudian saya tersenyum. Jadi Fatimah sudah dikabari kalau sebentar lagi meninggal. Orang mau dikabari meninggal itu kalau Fatimah tersenyum ya, karena akan berjumpa ayahnya, berjumpa Allah. Kadang-kadang kita itu diberitahu mau meninggal sudah meninggal dulu sebelum saatnya ya, karena sudah takut dulu. Ini Fatimah diberitahu bahwa dia yang akan menyusul lebih dulu itu dia tersenyum. Dan ternyata benar di antara keluarga Rasul yang paling awal menurut riwayat 6 bulan ya, 6 bulan setelah Rasul wafat kemudian Fatimah meninggal. Kemudian perempuan yang keempat adalah Maryam. Kalau tadi Fatimah itu gambaran anak yang berbakti pada orang tuanya dan kemudian mendukung dakwah Rasul. Yang terakhir adalah Maryam. Maryam ini anak yang sejak dalam kandungan itu sudah dinadarkan oleh ibunya. Jadi ibunya itu dan ini nadar tulah kama fi batni muharraron fataktoban min. Jadi ibunya Maryam itu orang baik, ya. Suaminya juga baik, ya. Makanya dia punya nama orang yang bukan nabi tapi disebut dalam Quran bahkan menjadi nama surat ya. Imran itu suami bapaknya Maryam. Istrinya orang baik, ya. Ketika hamil itu dia sudah bernadar kalau anak ini lahir saya akan serahkan ke Baitul Maqdis. Jadi dulu ada tradisi orang itu menitipkan anak-anaknya ke Baitul Maqdis ya, untuk dididik oleh para rahib ya, rahib saat itu. Nah, kemudian yang diperkirakan ibunya Maryam itu yang lahir laki, begitu yang lahir perempuan kaget dia, perempuan. Engkau tahu yang aku lahirkan, kata dia ini waktu Tuhan unjuk. Wallahu a'lamu bima wada'at. Saya melahirkan perempuan dan saya tahu bahwa engkau itu paham tentang yang saya lahirkan. Artinya ini sudah takdirmu. Kemudian karena dia sudah bernadar untuk dititipkan, tetap dititipkan perempuan ini, Maryam dititipkan di Baitul Maqdis, kemudian diundi siapa yang akan mengasuh. Undiannya biasa memang mesti setiap ada yang dititipkan begitu, kemudian para rahibnya itu mengundinya dengan melemparkan pena ke kolam. Atau kemudian yang tenggelam, yang lain tenggelam hanya satu yang tidak tenggelam. Nah itu yang tidak tenggelam itulah yang akan mengasuh. Jadi sudah menurut saya sudah ada tangan Allah ya yang menentukan takdir siapa yang mengasuh. Nah, sampai pada Maryam itu yang tidak tenggelam cuma punya penanya Zakaria ya, dan Zakaria itu pamannya. Memang Allah mengendaki karena ini perempuan berarti yang mengasuh harus keluarganya dan ternyata Zakaria dan kemudian terus diasuh Zakaria di mihrab itu di satu tempat yang terpisah. Kemudian dia beribadah dari kecil itu dia beribadah terus sampai dia puasa itu sehari 2 hari berbuka. Cara puasanya Maryam itu begitu. Nah setiap kali Zakaria itu mau menyiapkan buka itu selalu sudah ada makanan di tempatnya di mihrabnya. Terus Zakaria tanya, ini apa? Ini dari siapa? Kata Maryam, ini rezeki dari Allah dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Zakaria itu kagetnya karena yang terhidang itu buah yang tidak sedang musim. Jadi kan memang aneh, ada orang ngasih makanan ini pada belum musim. Gitu. Terus kata Maryam, ini dari Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Nah ini menariknya di sini, perempuan orang itu kalau baik akan mengilham. Semua kalimatnya itu membuat ilham orang lain, menginspirasi. Zakaria itu mendapat kalimat Allah kalau sudah berkehendak pasti akan diberikan. Itu maka Zakaria kemudian berpikir dia yang sedang berharap punya keturunan pada saat dia sudah tua, dia berarti kalau Allah menghendaki itu saya bisa saja punya keturunan. Terus dia kemudian Zakaria kemudian banyak berdoa supaya dapat keturunannya. Kemudian Allah mengabulkan, malaikat diutus mendekati Zakaria yang ada di mihrabnya juga. Kemudian bilang bahwa kamu nanti akan punya anak yang namanya Yahya. Jadi anaknya Nabi Zakaria itu yang sudah lama dibunuh itu sudah diberi nama, ya, namanya Yahya. Nah, kemudian kaget dia bisa, saya sudah tua, istri saya juga sudah tua, sudah barangkali kalau orang sekarang sudah menopause ya. Nah, terus
ternyata Allah memberikan. Nah ini inspirasinya dari kalimat Maryam. Nah ini 4 gambaran perempuan yang oleh Rasul. Memang Maryam kemudian ujiannya besar ya. Orang baik itu bukan tidak diuji. Maryam masih diuji dengan hamil ya. Dia soleh, dia solihah, orang semua tahu dia solihah. Dia tinggalnya di mihrab, dia tidak pernah bertemu orang selain pamannya. Kemudian hamil. Sampai mereka kaget, loh kamu tuh katanya perempuan baik, kamu keluarga baik, tapi kok hamil. Nah dia nggak kuat sebagai manusia, meskipun dia orang taat, orang bertakwa, dia juga nggak kuat menerima apa namanya cemoohan dari orang. Dia nggak kuat, hatinya nggak kuat. Terus dia meninggalkan tempat itu ya, kemudian dia menyepi di sebuah kampung yang sepi sendirian, bayangkan ya. Diuji dengan kehamilan. Dia dipilih, innallaha astofaki wa tahharaki wastofaki ala nisa'il alamin, kata malaikat begitu. Ya Maryam, Allah memilihmu, Allah mensucikanmu, Allah melebihkanmu di antara seluruh perempuan seluruh alam. Tapi bentuk melebihkannya dengan hamil, tiba-tiba hamil dan 9 bulan, hamil 9 bulan, kemudian dia pas mau melahirkan itu sudah sendirian. Bayangkan ya, mau melahirkan dalam keadaan yang payah sedemikian rupa sendirian dan lapar. Kemudian Allah masih menyuruh goyangkan korma. Dan ketika digoyangkan, kemudian Allah turunkan korma untuk dimakan. Kemudian dia melahirkan, dia membesarkan, dan kemudian yang dilahirkan itu jadi nabi. Berarti kan yang itu hasil, satu karena pilihan Allah, yang kedua karena hasil didikan Maryam yang bagus. Jadi ini perempuan yang baik sejak kecil, diuji dengan ujian yang besar, tapi dia tetap kokoh dengan kebaikannya, dan kemudian dia dianugerahi seorang anak yang jadi nabi. Dan Nabi Isa itu termasuk nabi yang mukjizatnya luar biasa ya, karena pertentangannya juga luar biasa ya. Bayangkan ya, orang yang lahir tanpa ayah begitu, tapi kemudian dia bisa mengajak orang kepada kebaikan, walaupun kemudian sebagian orang itu menolak. Ini 4 dulu ya, nanti yang ketiga yang lain insya Allah akan saya sampaikan pada rekaman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.